Kita mulai dari kebenaran yang pahit. Di sirkuit Red Bull Ring Austria, tidak ada yang menjagokan bocah asal Gunung Kidul bernama Veda Ega Pratama. Secara historis, pembalap Asia dianggap hanya sebagai pelengkap grid saat menyentuh aspal Eropa yang dingin dan teknis. Namun, apa yang terjadi di Spielberg adalah sebuah pencurian besar-besaran terhadap harga diri pembalap tuan rumah. Veda tidak datang untuk belajar, dia datang untuk menaklukkan. Sejak lampu start padam, ada aura yang berbeda. Jika biasanya pembalap debutan bermain aman di tikungan pertama yang sangat sempit dan rawan kecelakaan, Veda justru melakukan hal sebaliknya. Dia menyerang lubang jarum dengan presisi seorang ahli bedah. Ini bukan keberuntungan pemula, ini adalah deklarasi perang. Para rival yang tadinya meremehkan, seketika terdiam saat melihat motor nomor 54 itu melesat seperti peluru perak di antara kerumunan pembalap Spanyol dan Italia yang biasanya mendominasi. Analisis kami menunjukkan bahwa kecepatan reaksi Veda di garis start adalah salah satu yang tercepat di kelasnya musim ini. Itulah awal mula di mana mental para pesaingnya mulai retak. Mereka menyadari satu hal, anak ini bukan sekedar peserta, dia adalah predator. Memahami mengapa kesuksesan Veda begitu mengejutkan, memerlukan pemahaman tentang sirkuit Red Bull Ring itu sendiri. Ini bukan sirkuit biasa, ini adalah lintasan stop and go yang sangat menyiksa mesin dan pengereman. Bagi pembalap yang terbiasa dengan sirkuit Asia yang lebih mengalir, Austria adalah mimpi buruk. Di sini, Anda dipaksa melakukan pengereman dari kecepatan 200 km per jam lebih hingga hampir berhenti total di tikungan tajam yang menanjak. Tekanan gravitasi yang dialami pembalap di sini sangat brutal. Namun, disinilah letak kejeniusan Veda. Dia mampu beradaptasi dengan perubahan elevasi yang ekstrim dalam waktu singkat. Tim mekanik di pedok mencatat bahwa Veda memiliki kemampuan unik untuk mempertahankan suhu ban dalam kondisi optimal, meski cuaca Austria yang seringkali berubah-ubah. Rival-rivalnya di tim pabrikan besar seperti KTM atau Honda Eropa mulai saling lirik di pit lane. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin pembalap yang belum lama mengenal sirkuit ini bisa menemukan racing line yang begitu sempurna seolah-olah dia sudah balapan di sini selama 10 tahun. Inilah yang membuat kemenangan Veda terasa seperti tamparan bagi sistem pembinaan pembalap Eropa yang selama ini dianggap yang terbaik di dunia. Mari kita bicara soal data. Karena angka tidak pernah berbohong. Di balik kemenangan dramatis ini, tersimpan sebuah rahasia yang sempat membuat geger para teknisi di pedek. Berdasarkan bocoran informasi dari lingkaran dalam, data telemetri motor Veda menunjukkan sesuatu yang hampir tidak masuk akal dalam ilmu balap motor modern. Veda melakukan apa yang disebut sebagai extreme trail braking. Ini adalah teknik di mana pembalap melepaskan rem jauh lebih lambat saat motor sudah miring di tengah tikungan. Teknik ini sangat berisiko tinggi. Meleset 1 mm saja, ban depan akan terkunci dan pembalap akan berakhir di gravel. Namun Veda melakukannya dengan konsistensi yang menakutkan di setiap lap. Para analis data dari tim rival dikabarkan sempat meminta peninjauan ulang, karena mereka tidak percaya pembalap muda bisa seberani itu. Inilah yang membuat lawan-lawannya merasa menyesal kemudian. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya kalah cepat, tapi mereka kalah dalam hal teknik dasar dan keberanian fisik. Veda mengekspos kelemahan pembalap lain yang terlalu bergantung pada bantuan elektronik, sementara dia membalap dengan insting murni dan kendali penuh pada tuas remnya. Ada dinamika psikologis yang sangat menarik untuk dibedah dalam drama di Austria ini. Di awal pekan balap, atmosfer di pedek sangat merendahkan bagi kubu Indonesia. Para pembalap Eropa seringkali memiliki grup internal atau lingkaran elit di mana mereka merasa dominan. Veda dianggap sebagai anak baru dari tim satelit yang tidak punya peluang di depan ribuan pendukung Red Bull. Namun saat sesi kualifikasi berakhir, atmosfer itu berubah dari tawa menjadi ketegangan. Veda tidak banyak bicara, dia tidak melakukan konfrontasi verbal, tapi tatapan matanya di balik helm menceritakan segalanya. Para rival mulai menyadari bahwa setiap kali mereka mencoba melakukan manuver agresif untuk mengintimidasi Veda, pemuda ini justru membalas dengan manuver yang lebih tajam dan bersih. Ini adalah perang mental. Saat Veda berhasil masuk ke posisi 3 besar, terlihat jelas di kamera onboard bahwa pembalap di depannya mulai sering menoleh ke belakang. Itu adalah tanda kelemahan. Dalam dunia balap profesional, sekali Anda mulai khawatir dengan siapa yang ada di belakang Anda sudah kalah. Dan Veda tahu persis bagaimana cara memanfaatkan rasa takut lawan untuk menghancurkan ritme balap mereka secara total. Jika ada satu momen yang harus diputar berulang kali di sekolah balap, itu adalah apa yang dilakukan Veda di tikungan 3 pada lap terakhir. Ini adalah tikungan ke kanan yang sangat tajam dan menanjak, titik di mana banyak impian juara hancur karena kecelakaan. Veda saat itu terkunci di posisi keempat, terjepit di antara 3 pembalap Eropa yang saling bekerja sama untuk menutup jalannya. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar nalar. Veda mengambil jalur luar yang terlihat mustahil, lalu melakukan pengereman silang yang memotong jalur masuk 2 pembalap sekaligus di puncak tikungan.
Ini adalah manuver high risk high reward yang biasanya hanya dilakukan oleh legenda seperti Marc Marquez atau Valentino Rossi di masa jayanya. Penonton di tribun berdiri, komentator internasional kehilangan kata-kata. Dengan satu gerakan cerdas itu, Feda tidak hanya merebut posisi podium, tapi dia secara simbolis menghancurkan strategi tim lawan yang sudah disusun berbulan-bulan. Inilah momen yang membuat para rival terdiam saat mereka turun dari motor. Mereka tahu, mereka baru saja menyaksikan lahirnya seorang bintang dunia yang tidak bisa lagi mereka bendung dengan taktik standar. Dampak dari performa Feda di Austria tidak berhenti di garis finish. Begitu balapan usai, terjadi drama panas di beberapa garasi tim besar. Kami mendapatkan laporan bahwa ada ketegangan hebat antara manajer tim dan pembalap-pembalap utama mereka. Mengapa? Karena mereka membiarkan seorang pembalap underdog dari Asia mendikte jalannya balapan di sirkuit milik mereka sendiri. Bagaimana mungkin kalian kalah dari pembalap yang baru pertama kali balapan di sini secara penuh? Itulah kalimat yang kabarnya terlontar di salah satu pitbox tim pabrikan. Kesuksesan Feda memicu krisis kepercayaan diri di kubu lawan. Para pembalap mulai saling menyalahkan soal pilihan ban dan strategi slipstream. Sementara itu, di kubu Feda, suasana sangat kontras. Mereka tenang, fokus, dan sudah mulai memikirkan balapan berikutnya. Ketidakharmonisan di tim lawan ini menjadi keuntungan besar bagi Feda. Dia berhasil memecah belah persatuan para pembalap Eropa yang biasanya sangat kompak dalam menghalangi pembalap luar benua untuk menang. Ini adalah strategi divide and conquer yang terjadi secara alami berkat kehebatan individu Feda di atas aspal. Jangan tertipu oleh senyum tenang Feda di depan kamera. Apa yang tidak dilihat publik adalah jam-jam panjang yang dia habiskan untuk latihan fisik dan simulasi mental sebelum mendarat di Austria. Menurut orang-orang terdekatnya, Feda menjalani rezim latihan yang hampir menyerupai disiplin militer. Dia mempelajari rekaman onboard Red Bull Ring selama berjam-jam setiap harinya, menghafal setiap gundukan kecil dan perubahan tekstur aspal. Inilah yang membuatnya mampu melakukan manuver presisi di tengah tekanan tinggi. Sementara pembalap lain mungkin sedang bersantai atau menikmati kehidupan mewah sebagai atlet, Feda fokus pada detail-detail kecil yang dianggap sepele oleh orang lain. Pilihan ban, pemetaan mesin, hingga posisi jari di tuas rem, semuanya dihitung dengan cermat. Kerja keras yang sunyi ini adalah pondasi dari ledakan performanya di Austria. Para rival sekarang baru menyadari bahwa mereka tidak kalah berbakat, mereka hanya kalah rajin. Feda telah menetapkan standar baru tentang apa artinya menjadi pembalap profesional di era modern, di mana talenta saja tidak akan cukup tanpa dedikasi yang obsesif. Setelah bendera kotak-kotak dikibarkan, media-media olahraga besar di Spanyol, Italia, dan Jerman mulai menuliskan satu nama yang sama, Feda Ega Pratama. Headlines di surat kabar olahraga terkemuka Eropa tidak lagi menyebutnya sebagai kejutan, melainkan sebagai ancaman nyata dari timur. Para analis MotoGP mulai membandingkan gaya balapnya dengan beberapa legenda masa lalu. Pergeseran narasi ini sangat krusial. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai pasar motor terbesar, namun minim prestasi di lintasan dunia, tiba-tiba memiliki seorang pahlawan yang diakui secara global. Ini memberikan tekanan tambahan bagi para pembalap Eropa. Sekarang mereka tahu, setiap kali mereka berada satu lintasan dengan Feda, seluruh dunia sedang memperhatikan. Perhatian media yang masif ini juga membuat sponsor-sponsor besar mulai melirik potensi besar di balik karir Feda. Austria menjadi panggung pengumuman bahwa dominasi barat di dunia otomotif mulai terancam oleh kebangkitan talenta luar biasa dari tanah air. Ini adalah awal dari pergeseran peta kekuatan balap motor dunia. Apa yang paling menakutkan dari Feda di Austria bukanlah kemenangannya, melainkan seberapa cepat dia berevolusi. Di awal sesi latihan, dia terlihat masih meraba-raba batas motornya. Namun setiap kali dia masuk kembali ke pit, dia keluar dengan perbaikan yang signifikan. Kemampuan adaptasi instan ini jarang dimiliki oleh pembalap seusianya. Dia mampu menyerap informasi dari mekanik dan langsung menerapkannya di tikungan berikutnya. Para rival yang mencoba mengikutinya untuk mencuri ilmunya justru seringkali berakhir dengan melakukan kesalahan, karena gaya balap Feda sangat unik dan sulit ditiru. Dia menggabungkan kelincahan motor kecil dengan ketangguhan mental motor besar. Inilah yang membuat lawan-lawannya merasa putus asa. Mereka merasa seperti sedang mengejar bayangan yang terus berubah dan menjadi lebih cepat di setiap lapnya. Jika Feda terus berevolusi dengan kecepatan seperti ini, bukan tidak mungkin dia akan menghancurkan lebih banyak rekor di sirkuit-sirkuit legendaris lainnya, seperti Aragon atau Misano.
Austria hanyalah sebuah prototipe dari kekuatan penuh yang akan dia tunjukkan di masa depan. Kita sampai pada kesimpulan yang tak terelakkan. Cerita di balik sukses Veda di Austria adalah sebuah peringatan bagi seluruh dinasti balap motor dunia. Dia telah membuktikan bahwa sistem yang ada bisa dikalahkan. Para rival yang sekarang terdiam adalah mereka yang menyadari bahwa era kenyamanan mereka telah berakhir. Veda bukan hanya menang balapan, dia mengubah percakapan di pedok. Setiap tim sekarang harus memperhitungkan keberadaannya dalam setiap rencana strategi mereka. Namun, pertanyaannya tetap, mampukah Veda mempertahankan momentum ini di tengah tekanan yang semakin besar? Dengan semua mata tertuju padanya, ruang untuk melakukan kesalahan semakin sempit. Tapi jika kita melihat kembali apa yang terjadi di Austria, satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama memiliki mentalitas yang tidak bisa dibeli dengan uang atau sponsor. Dia adalah petarung sejati yang lahir dari kerja keras dan impian besar. Apa yang terjadi selanjutnya di lintasan balap mungkin akan mengubah sejarah olahraga motor untuk selamanya. Jangan berkedip, karena revolusi ini baru saja dimulai.